Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi pagi, Bapak wabarakatuh. Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa kembali bertatap maya ya, bertatap muka melalui Zoom. Tuh, Alhamdulillah. Mengucapkan apa? Ijmal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu bagi yang baru saja merayakan Hari Raya Idul Fitri ya, seminggu yang lalu. Kita liburnya lumayan panjang begitu ya. Mudah-mudahan ini tidak ada lag dari pembelajaran self learning ke pembelajaran e-learning begitu ya, sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan Izin Pak, membahas. ini dari mana Pak ya? Yang jadi nggak kedengeran Pak. Suaranya ini ya, jadi double Di ya. mute Pak Firman kayaknya Pak. Firman di mute Pak. Firman. Ya mangga lanjut Pak. Izin. Cek sudah jelas ya, Bapak Ibu ya. Tadi mungkin ada dua suara ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas agenda 2 gitu ya. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah masuk di agenda 1 begitu ya. Nah, kita hari ini masuk di agenda 2. Nah, agenda 2 ini boleh dikatakan salah satu agenda yang nanti akan juga berkontribusi besar begitu ya terhadap learning output akhir, yaitu aksi perubahan begitu ya. Karena ini penilaiannya itu memang dari agenda 2 dan agenda 3 begitu. Nah, artinya sebenarnya di agenda ini Bapak Ibu kita sudah bisa mulai mengawali begitu untuk mengidentifikasi kira-kira apa sih yang mau dilakukan begitu ya di PKA ini begitu oleh Bapak Ibu sekalian begitu. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca modulnya ya. Ada berapa modul Bapak Ibu agenda 2 ini? 4 ya? 4 Pak. 4. Warnanya apa Bapak Ibu? Biru. Dominasinya saya biru. yakin sudah dibaca lah ya. Putih. Saya yakin sudah dibaca. Ya seenggaknya dilihat gitu ya, dilihat daftar isinya apa saja begitu. Bapak Ibu bisa melakukan skimming begitu ya terkait dengan macam-macam. Tapi memang agenda 2 ini menjadi penting tadi karena ini nanti sebagian dari akar itu ada di agenda 2 ini begitu ya. Mungkin nanti tugas-tugasnya pun kita coba arahkan ke exercise ke sana begitu ya. Kan di tahap e-learning ini yang menjadi output utamanya itu adalah untuk agenda 2 ini sebenarnya itu cuma dua gitu ya, cuma sederhana. Yang pertama adalah area perubahan gitu ya. Nah, area perubahan ini tentu sudah lengkap dengan identifikasi masalahnya. Gitu. Nah, yang kedua itu adalah gagasan perubahan, cuma dua itu. Dan itu nanti yang akan dibawa ke tahap berikutnya, yaitu tahap membangun komitmen bersama, yang itu disepakati atau disetujui oleh mentor begitu. Jadi cuma dua itu. Gitu. Nah, nanti coba kita akan bahas begitu ya, termasuk juga coba akan kita exercise melalui tugas-tugas asinkronus begitu ya. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, tugasnya cuma dua kok, cuma sedikit ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga ada banyak kesibukan gitu ya. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu sekalian tadi sebagai pendahuluan barangkali ya. Kita sebelumnya sudah berkenalan sebenarnya ya di dinamika kelompok gitu. Saya juga sudah mengenali Bapak Ibu, saya sudah baca juga gitu ya profil Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin sambil jalan aja kita ngobrol aja, kita santai saja. Bapak Ibu kemarin ada yang Dik katanya ada yang mau izin, nggak apa-apa silakan gitu ya. Zoomnya silakan Pak Wisnu, karena ada kegiatan yang urgent gitu ya. Jadi mungkin kalau ini bisa link rekamannya saya kasih boleh gitu. Siap. Ini gitu. Nanti pada saat harus izin silakan meninggalkan. Apa-apa. Jadi kita hari ini Bapak Ibu 2 JP itu sampai jam 9.30 ya. Mungkin kita ada tiga hari. Hari ini kita coba bahas overview sedikit gitu ya. Overview sedikit terkait dengan agenda 2 ini. Kemudian bahas sedikit esai ya kalau waktunya memungkinkan, baru nanti penjelasan tugas. Nah, besok kita bahas tugas-tugas di hari kedua maupun hari ketiga, sekaligus feedback dari tugas gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, saya share screen
Sudah nampak ya Bapak Ibu. Oh, ini namanya masih flat bang nih dari Korubah. Itu sudah pushjar. Nih, Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit gambaran begitu ya. Sebenarnya bagaimana hubungannya agenda 1, 2, 3 begitu ya. Dan ini sebenarnya semuanya saling berkaitan gitu ya. Kalau kita lihat di sini, kemarin Bapak Ibu di agenda 1 itu nanti menjadi dasar begitu bahwasanya ketika nanti Bapak Ibu masuk agenda 2, agenda 3 begitu ya, menentukan area perubahan, gagasan gitu ya. Itu didasari tadi agenda 1 gitu ya. Bahwa agenda 1 kan semangatnya adalah bela negara, pemimpinan Pancasila. Saya melakukan sesuatu ini bukan hanya untuk dari saya pribadi kan gitu ya, tetapi untuk organisasi, lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara. Nah, itu harapannya. Nah, ketika nanti kita mengidentifikasi perubahan, adalah yang penting buat tugas selesai gitu. Sebenarnya agenda satunya sudah gagal. Kan gitu ya. Nah, itu harapannya. Jadi agenda saat ini jadi fondasi begitu, jadi bingkai dari seluruh agenda yang ada di PKA ini. Nah, kita di agenda 2 hari ini, Bapak Ibu sekalian, itu akan membahas terkait dengan agenda kepemimpinan kinerja, begitu ya, yang mata pelatihan terdiri dari kepemimpinan transformasional, gitu ya. Ini sebenarnya cukup apa namanya banyak ya referensi terkait dengan kepemimpinan transformasional itu, gitu ya. Kemudian manajemen perubahan, begitu ya, jejaring kerja dan komunikasi. Nah, harapannya begitu di agenda 2 ini Bapak Ibu nanti mampu begitu mengelola perubahan gitu ya dengan memimpin secara transformasional begitu ya, mengelola jejaringnya dan juga bagaimana mengkomunikasikan gitu ya terkait dengan sumber daya yang dimiliki yang nanti di agenda 3 ini akan dibahas gitu. Termasuk juga nanti ini akan ada kaitannya dengan studi lapangan begitu ya. Output akhirnya adalah aksi perubahan gitu ya atau laporan perubahan gitu atau inovasi kalau istilah zaman di Klatpim dulu itu Bapak Ibu sekalian. Nah, secara umum nih Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat di modul begitu ya, di modul. Jadi sebenarnya agenda 2 ini bagaimana menerapkan konsep kepemimpinan transformasional ini dalam mengelola perubahan begitu ya. Jadi kira-kira apa sih yang menjadi tantangan di sektor publik begitu ya. Kemudian bagaimana dalam mewujudkan perubahan itu memanfaatkan jejaring kerja begitu ya dan juga memanfaatkan kemampuan dalam membangun komunikasi di sektor publik. Nah, ini yang sebenarnya juga menjadi fokus ya sekarang ini di baik di PKA, PKN gitu ya. Di PKN itu ada namanya marketing sektor publik begitu ya. Memang ini ada pembedaan nama tapi kurang lebih sebenarnya sama ya. Karena memang kita ini di sektor publik ini seringkali melupakan ya, kemampuan dalam mengkomunikasikan apa yang kita lakukan begitu ya. Makanya paradigma di masyarakat itu ini ASN ini kayaknya nggak ngapain gitu ya. Pemerintah ini nggak ngapa-ngapain begitu ya. Padahal kita sibuk gitu ya. Nah sekarang ini kita sibuk sendiri dan lupa mengkomunikasikan gitu ya. Kita sebenarnya bisa lihat dari sebenarnya sekarang sudah mulai banyak yang bagus ya. Apa namanya misalnya sosial media instansi pemerintah saja. Dulu itu banyak sosmed itu isinya ya hanya seremoni begitu. Lupa substansi pekerjaannya apa, padahal sosmed ini bisa digunakan untuk menjembatani begitu ya antara pemerintah dengan misalnya masyarakat begitu ya, tidak ada konten edukasi, tidak ada konten yang substantif misalnya. Ya, semuanya hanya seremoni gitu. Jadi ini dari apa namanya kegiatannya hanya pembukaan penutupan gitu ya, upacara ini upacara itu kan gitu ya. Nah, makanya mungkin nanti Bapak Ibu kita dalam aksi perubahan juga Bapak Ibu akan diminta untuk mampu mendiseminasi gitu ya, mempublikasikan dengan strategi komunikasi juga. Jadi jadi bagian juga nanti di aksi perubahan termasuk jejaring kerja begitu ya. Nah, kenapa jejaring kerja ini diperlukan dalam perubahan? Karena bisa jadi tadi apa namanya sumber daya kita ini terbatas gitu ya, sumber daya kita terbatas. Misal begini Bapak Ibu, dulu ada ya di mana ya di salah satu kabupaten lah, Cirebon apa mana gitu ya. Nah itu kan pengen membuat misalnya sekolah-sekolah di kabupatennya itu jadi sekolah di Wiyata begitu ya. Satu sisi misalnya dinas lingkungan hidupnya itu juga punya keterbatasan anggaran kan gitu, sumber daya anggarannya nggak ada gitu. Terus apa yang dilakukan? Maka dia harus memetakan jaring kerja mana yang punya sumber daya yang itu bisa diajak misalnya. Dia misalnya memetakan perusahaan-perusahaan yang ada di
wilayahnya gitu ya. Kerjasama ketika ada CSR begitu ya, corporate social responsibility itu diarahkan ke sana sehingga bisa digunakan untuk membeli alat pengolah sampah gitu ya, tempat sampah dan lain-lain. Sehingga perubahan yang diinginkan ini bisa dilakukan gitu ya, meskipun sumber daya terbatas misalnya. Nah, itu bicara tentang jejaring kerja. Nah, mungkin sesi e-learning ini kita akan lebih banyak membahas terkait dengan sebenarnya manajemen perubahannya gitu ya. Manajemen perubahannya kan ini nanti akan menjadi perencanaan awal begitu. Menjadi perencanaan awal. Nah, baik kita lanjut. Mungkin saya ingin apa namanya menggambarkan secara ini aja ya, bentar. Whiteboard. Oke, sudah kelihatan ya Bapak ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks manajemen perubahan di sini begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oh, hilang. Bentar. Sebentar saya pakai whiteboard yang ini aja. Saya dengar dulu. Oke. Sudah tampak ya Bapak Ibu ya. Yang klasik aja nih. Oke, pertanyaannya sebenarnya kenapa kita harus lakukan perubahan gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang sebenarnya organisasi dimanapun begitu, mau sektor publik mau sektor swasta, kalau kata Christensen itu katanya ada 3 kotak gitu ya. Yang pertama adalah kotak iterasi, kemudian kotak inovasi, yang ketiga kotak disrupsi. Kotak disrupsi. Nah, iterasi itu adalah kotak di mana gitu ya, semua organisasi itu melakukan sesuatu yang sama gitu, doing the same things begitu ya, melakukan sesuatu yang sama gitu. Jadi dia ya business as usual gitu-gitu saja. Gitu. Makanya kemudian apa namanya tadi kata siapa Charles Handy ya, Charles Handy itu apa namanya dunia ini terus berubah kok hilang ini ya. Bentar. Dunia ini terus berubah gitu. Jangan sampai kita menganggap cara-cara lama itu jadi apa namanya akan sama di masa depan katanya kan begitu. Nah, yang kemudian dulu ketika Yellow Cab ya, Yellow Cab apa namanya melihat Uber itu ya dia pesaing biasa katanya begitu ya. Tahu tapi tiba-tiba ternyata pangsa pasarnya dikuasai oleh Uber begitu ya. Dan di kita juga itu terjadi gitu ya ketika misalnya Bluebird gitu ya didisrupsi oleh apa namanya Grab ya dulu Grab sama Gokar misalnya. Nah itu karena tadi dia terus di kotak iterasi ini begitu. Nah makanya biar tidak ada di kotak iterasi ini kita harus geser ke kotak kedua. Ya. Kotak kedua ini adalah kotak inovasi. Nah kotak inovasi ini sebenarnya konsepnya adalah doing the new things gitu ya. Membuat sesuatu yang baru gitu ya. Nah manajemen perubahan di sini harapannya Bapak Ibu membuat sesuatu yang baru. Meskipun baru di sini itu tidak seharusnya sepenuhnya semuanya baru begitu ya. Gitu. Tapi bisa jadi sebagiannya baru, setengahnya baru misalnya, seperempatnya baru begitu. Gitu ya. Atau kebaruan ini sebenarnya di kita memang belum ada, tapi di tempat lain ada misalnya. Nah, kita bawa ke tempat kita. Itu boleh nggak? Boleh gitu ya. Itu boleh gitu ya. Kebanyakan sebenarnya Bapak Ibu sekalian dari apa ya top 99 pelayanan publik yang dapat penghargaan di Kemenpan RB itu kan konsepnya mengadaptasi gitu ya atau menggabung. Nanti kita bahas bagaimana teknik-tekniknya begitu ya. Gitu.
Kayak contoh misalnya apa Pak Gin ya kalau di Kota Bandung itu, beliau kan apa namanya buruan sayanya itu dapat top 90 pelayanan publik, dapat penghargaan di level dunia gitu ya, di Brasil di mana begitu, di Asia Pasifik begitu. Itu kan hanya apa namanya mencoba mengambil konsep gitu ya urban farming ke dalam konteks buruan saya tadi gitu ya misalnya. Nah, itu kan kebaruannya di situ misalnya. Nanti kita bahas ya secara detail begitu. Nah, harapannya kita bisa melakukan perubahan itu cukup sebenarnya di kotak kedua begitu ya. Di kotak kedua kita nggak harus masuk ke kotak ketiga sebenarnya gitu ya. Masuk kotak meskipun sebenarnya kalau dalam konteks ruang lingkup pelayanan publik disrupsi itu sangat mungkin ya untuk bidang kesehatan gitu ya karena ada pesaingnya kan ada rumah sakit swasta misalnya bidang pendidikan kan ada pesaingnya juga gitu misalnya. Tetapi kita cukup di kotak kedua ini. Cuman memang bagaimana kemudian perubahan yang kita lakukan itu sifatnya apa namanya katakanlah eksponensial gitu ya atau exo kalau istilah Ismail Salim itu begitu ya. Jadi seandainya misalnya ya kinerja kita katakanlah di sini sudah bagus gitu ya misalnya. Nah, bagaimana kemudian membuat kinerja kita itu lebih baik lagi gitu. Misalnya ini sudah sesuai ekspektasi gitu ya. Atau mungkin bisa jadi ada kinerja yang di bawah ekspektasi misalnya di sini. Di bawah ekspektasi sudah sesuai, misalnya ini di atas ekspektasi. Nah, eksponensial di sini ini yang sebenarnya perubahan yang diharapkan dalam apa yang nanti harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Tidak hanya sesuai ekspektasi, kalau perlu di atas ekspektasi. Nah, itulah yang nanti punya nilai inovasi gitu ya. Nah, inovasi itu apa sih? Ya sederhananya bagaimana membuat sesuatu itu lebih baik, lebih mudah misalnya, lebih cepat atau lebih murah kan gitu. Gitu ya. Mungkin nggak kita bisa melakukan apa pencapaian atau peningkatan kinerja organisasi ini di level ini. Kira-kira mungkin nggak Bapak Ibu? Optimis nggak ini? Halo? Mungkin aja Pak. Mungkin Pak ya. Banyak buktinya gitu ya. Bahkan di level apa unit ini ya puskesmas tuh ada di Mantri Jeron ya. Dulu Bapak Ibu 2000 berapa tuh? 17 ya, 2016 sekitar 2016 17-an begitu. Itu punya layanan keluar bersama gitu ya. Nah, jadi kalau ada ibu mau melahirkan begitu datang ke puskesmas, itu kan harapan si ibu ini dia ditolong gitu ya, dibantu melahirkan dengan selamat kan gitu. Itu kan ekspektasi si ibu, si pasien tadi misalnya. Nah, kemudian dilakukan oleh puskesmas itu, maka dia ada di sini kan sebenarnya udah sesuai ekspektasi pasien gitu. Tetapi ternyata puskesmas ini apa yang dia lakukan? Dia membuat konsep inovasi namanya keluar bersama tadi gitu ya. Jadi jika ada yang mau lahiran dibantu gitu ya, ramah, senyum dan lain-lain gitu ya, sampai selamat. Bahkan ketika pulang itu tidak hanya membawa bayinya gitu ya, tapi apa yang dibawa? Dokumen administrasi kependudukan. Jadi dia lakukan kolaborasi dengan Disduk gitu misalnya, gitu ya, seperti itu. Sehingga apa yang di pikiran pasien tadi? Wah, ini pelayanannya di atas ekspektasi gitu ya. Nah, artinya kan ini bisa dilakukan dan sangat mungkin dilakukan. Sekarang ini mungkin udah lebih dari 150.000 aksi perubahan ya atau proyek perubahan gitu. Meskipun ada yang lanjut, ada yang nggak lanjut begitu ya. Tetapi yang lanjut juga banyak gitu ya. Yang lanjut juga banyak. Kita rutin setiap tahun itu melakukan evaluasi pasca gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sebenarnya frameworknya begitu ya. Kenapa kita harus melakukan perubahan? Nah, bagaimana kita melakukan perubahannya tadi begitu ya Bapak Ibu sekalian? Saya hapus dulu ya. Sebenarnya alurnya sederhana. Meskipun ada banyak teori ya, teori misalnya kita gunakan teori apa namanya Kotter gitu ya, apa namanya teori U begitu ya, ada banyak. Tapi sederhananya sebenarnya kurang lebih perubahan itu ya begini gitu ya Bapak Ibu. Dimulai dari masalah gitu ya. Masalahnya apa sih yang mau dilakukan gitu ya? Apa sih yang mau diselesaikan bukan dilakukan gitu. Jadi bukan membuat masalah tapi mengidentifikasi masalah.
masalahnya apa yang terjadi, gitu ya. Terus apa yang kita lakukan? Nah, setelah menemukan masalah ini, maka kita mencari ide kan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini kan, ide satu, ide kedua, ide ketiga, keempat, kelima. Nah, ini alur pertama menemukan masalah. Alur kedua menemukan ide, gitu ya. Ide itu ya dicari sebanyak-banyaknya sebenarnya. Ide ini kayak tadi gagasan perubahan gitu ya, yang bisa membuat apa namanya, jadi lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, atau lebih murah misalnya kan begitu. Baru ide ini, tentu tidak semua ide ini bisa kita eksekusi kan gitu. Gitu ya, kita saring gitu. Nah, ini yang ketiga. Disaring gitu ya. Kita saring misalnya kita gunakan eh apa namanya? Idea box gitu ya, idea box. Ke kanan ini visible enggaknya, bisa dilakukan atau tidak gitu ya. Ke atas itu apa namanya? Manfaat ya atau benefit. Ada manfaat atau tidak gitu ya. Nah, ide ini kita coba exercise ke kotak ini gitu ya. Kotak ini disebut kotak wow gitu ya. Wow. Wow, wow. Ini kotak how, ini kotak no, ini kotak now. Nah, misalnya ide pertama nih gitu ya. Oh, ini kayaknya manfaatnya kecil gitu ya. Kemudian kemungkinan untuk kita lakukannya juga nggak mungkin karena ini bukan kewenangan kita misalnya kan gitu. Maka masuk ke kotak ini. Jadi ini membesar gitu ya, ke bawah mengecil gitu ya. Terus ide kedua misalnya dia ada di kotak, oh ini sangat mungkin dilakukan gitu ya misalnya, visible gitu ya, karena ini sesuai dengan kewenangan gitu ya misalnya. Oh, kemudian ada yang ide yang masuk ke sini, dia manfaatnya besar, tapi agak sulit dilakukan misalnya, gitu ya. Manfaatnya ini akan sangat besar, bahkan tidak hanya di unit eselon 3 kita. Nah, ini apa namanya, bisa lebih jauh lagi gitu ya, bahkan ke unit-unit yang lain, bahkan ke masyarakat misalnya. Ini manfaatnya sangat besar, tetapi agak susah dilakukan, karena kita membutuhkan misalnya anggaran yang besar, kemudian pihak-pihak lain yang harus terlibat di dalamnya misalnya. Ini masuk ke kotak how. Ketika misalnya idenya masuk ke sini, oh ini manfaatnya besar begitu ya. Kemudian sangat mungkin dilakukan karena misalnya ini jadi janji politik apa namanya, kepala daerah gitu ya, pimpinan kita. Nah, ini masuk ke kotak wow gitu ya. Nah, ide-ide yang masuk ke kotak no ini ya dihilangkan saja, dicoret saja gitu ya. Karena manfaatnya kecil, terus juga nggak bisa kita lakukan, buat apa gitu ya. Nah, ide yang masuk ke kotak now ini sebenarnya, ini nanti bisa melengkapi ini gitu ya. Ini tuh sebenarnya Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu membuat aksi perubahan gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan otoritas Bapak Ibu misalnya kan gitu ya. Nah, makanya ide-ide yang diambil ini ide yang masuk ke kotak atas ini. Gitu. Tinggal nanti kita desain gitu ya, kita desain gitu ya. Bagaimana kemudian mewujudkan gitu ya ide-ide ini gitu ya. Ide-ide ini. Nanti kita bisa menggunakan apa namanya? Template ya gitu ya, atau canvas ya namanya, bisnis model canvas BMC. Tapi ini nanti di klasikal gitu ya. Nah, Bapak Ibu kita di tahap sekarang ini, tahap e-learning ya, kita kan nanti Bapak Ibu agenda 1 sudah, sekarang ada 2, besok agenda 3, besok hari Kamis, hari Kamis ya, hari Rabu itu agenda 3, kemudian baru agenda 4 gitu ya. Kita cukup sampai di 1 sampai ke 3 dulu ini aja gitu sebenarnya. Gitu ya, untuk agenda 2 itu ya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mendefinisikan masalah ini gitu ya. Karena ini yang jadi penting gitu. Makanya Albert Einstein itu mengatakan masalah itu lebih penting daripada solusi katanya. Gitu ya. Kenapa? Karena salah mengidentifikasi masalahnya, solusinya bisa jadi salah kan gitu ya Bapak Ibu ya misalnya. Sama kan kayak diagnosa, mohon izin nih pakai istilah kedokteran misalnya Pak Wisnu ya misalnya. Misalnya seorang dokter misalnya gitu ya keliru mendiagnosa, pasti obatnya juga akan keliru kan. Sekarang Bapak Ibu semua ini jadi dokter gitu. Bagaimana mendiagnosa organisasi Bapak Ibu memberikan solusi yang
tepat gitu ya misalnya. Kan gitu yang diharapkan. Makanya kemudian nanti kita coba akan exercise bagaimana sebenarnya mengidentifikasi persoalan yang tepat ini begitu ya. Ada banyak sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa menggunakan bantuan alat-alat analisis, tentu alat analisis yang tepat gitu ya. Nah seringkali apa namanya kayak kalau saya analogikan ya, kita mau memotong timun tetapi pakai golok misalnya, atau lebih parah lagi pakai gergaji mesin, itu kan berlebihan gitu ya misalnya. Makanya ya sudah pakai alat itu, alat-alat yang memang relevan saja gitu ya, jangan memaksakan misalnya harus pakai yang apa namanya terlalu kompleks gitu ya, terlalu kompleks misalnya. Nah, untuk masalah itu biasanya kecenderungannya gitu ya, kita bisa menggunakan RCA ya. RCA ini banyak Bapak Ibu ya. Bisa tree analysis, apa pohon masalah, tree problem analysis gitu ya. Kemudian akar masalah, kemudian apa fishbone analysis ya atau Ishikawa diagram misalnya. Gap analysis, SWOT analisis gitu ya. Meskipun memang SWOT ini memudahkan kita untuk menganalisis situasi gitu ya. Situasi. Gitu ya. Ada banyak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua bagaimana menemukan ide gitu ya. Ide-ide atau solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah tadi gitu ya. Nah, ini juga kita nanti bisa pakai alat bantu dengan mengawinkan scamper dengan inovasi administrasi negara. Gitu. Nah, kalau ini Bapak Ibu sudah lakukan gitu ya, selesai gitu ya agenda 2. Nah, itu mungkin untuk gambaran ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita lanjut, ada yang mau didiskusikan dulu gitu ya, atau disampaikan, atau ditanggapi silakan. Izin bertanya Pak, boleh Silakan, Pak? Pak Wisnu, silakan. Di saya 40 Wisnu Pak. Ya, Izin silakan. bisa menyimak yang Bapak jelaskan. Memang ada hal-hal yang saya setuju memang mengidentifikasi masalah itu memang paling utama. Tapi dengan menggunakan metode yang barusan Bapak bilang, contoh yang paling mudah dan yang apa itu visible kita kerjakan, terus benefitnya seperti apa. Ternyata memang banyak hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, baik di pekerjaan itu rata-rata memang untuk mencapai wow itu agak-agak susah ya Pak ya, karena memang banyak hal-hal yang mempengaruhi baik dari keterbatasan kita sebagai pegawai, juga keterbatasan staf kita juga, dan juga mungkin biaya dan sebagainya. Ini kira-kira apabila masalahnya sudah kita temukan, mengidentifikasinya mungkin beberapa kita bisa lihat. Biasanya untuk inovasi ke depannya itu kan pasti ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan selain tadi apakah visible atau benefit buat kita. Nah, inovasi seperti Bapak bilang boleh ada yang ditiru ya, di ATM namanya ya, kita lihat dari tempat lain yang belum ada di kita, atau memang murni inovasi kita sendiri. Tetapi biasanya hambatan-hambatan tadi Pak yang bisa membuat kita agak melangkahnya jadi sedikit tidak pede Pak ya. Apalagi yang hubungannya dengan kebijakan yang di atas kita. Nah, ini kira-kira sikap kita harus seperti apa Pak ke depannya? Terima kasih Pak. Oke, baik, makasih Pak Wisnu. Ini pertanyaannya luar biasa gitu ya. Dan ini juga nanti akan menentukan keberhasilan sebuah perubahan gitu, sebuah inovasi. Nah, yang di kotak wow ini agak susah gitu ya. Nah, prinsipnya sebenarnya ketika masuk dua kotak ini, Pak, ketika ada di kotak wow ini sebenarnya bisa digeser ke kanan. Ketika misalnya, oh ini sumber dayanya ada di BPKAD misalnya, oh sumber dayanya ada di bupati, wali kota misalnya. Ketika kita bisa mengajak gitu ya, ini sudah geser ke kotak ini, begitu ya. Tapi betul apa Wisnu tadi ya, resistensi, kebijakan gitu ya. Terus kalau kebijakannya nggak support gimana gitu ya inovasi itu gitu ya. Ya pasti gagal, nggak bisa gitu ya. Nah makanya dalam konsep perubahan itu kita harus penuhi empat prinsip gitu ya. 4 prinsip yang pertama itu sebenarnya dalam sebuah inovasi itu ada kebaruan gitu ya. Tadi sudah kita bahas. Ada kebaruan mungkin sedikit gitu ya. Makanya sebenarnya kan kalau kita lihat di swasta itu kan dia bikin kebaruan-kebaruan gitu ya. Misalnya sikat gigi saja. Pasta gigi aja itu kan macam-macam. Ada yang diputer, ada yang diflip gitu ya. Ada yang rasa jahe, rasa garam gitu ya, kan macam-macam tuh. Itu kan kebaruan-kebaruan yang diciptakan di sana. Sama kita di sektor publik juga bagaimana menciptakan kebaruan-kebaruan tadi gitu ya. Yang kedua kemanfaatan. Baru misalnya. Ini nggak bermanfaat buat apa gitu ya misalnya.
dulu kasus kejadian ya, salah satu inilah ya, instansi begitu ya, memang instansi apa namanya, eh, salah satu layanan, saya mungkin nggak perlu sebut gitu ya, membuat teknologi yang canggih begitu ya misalnya. Nah, tapi kemudian susah orang mengakses gitu ya, canggih ada kebaruan di situ tapi nggak bermanfaat buat apa kan gitu ya. Maka baru juga harus kita lihat ada nggak manfaatnya gitu ya. Nah gitu. Nah ini yang ketiga yang penting gitu ya. Yang ketiga ini yang biasanya seringkali menjadi sebuah faktor inovasi itu gagal di tengah jalan bahkan di awal gitu ya. Itu yang disebut dengan kompatibilitas gitu ya. Kompatibel nggak dia dengan sistem ada yang ada di dalam atau di luar begitu. Kompatibel itu apa ya? Cocok gitu ya. Cocok nggak gitu ya misalnya. Tadi misalnya ini inovasi ini akan melanggar aturan gitu ya. Udah pastikan gagal nanti gitu. Jangan apa? Jangankan aturan gitu ya. Bahkan ada kasus nih di salah satu ini ya, salah satu negara begitu, apa namanya, katakanlah New Mexico begitu ya. Dulu New Mexico tuh dia pernah membuat apa namanya, inovasi itu ya bidang pertanian gitu ya, jagung ya kan, di sana itu petaninya petani jagung tuh. Jadi apa namanya, dia mengembangkan, membudidayakan bibit jagung gitu ya. Jadi hasilnya itu memang ini lebih baik dari bibit lokal tadi, gitu, bibit lokal. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Melalui kebijakan, gitu ya, kebaruan ada di situ, manfaat ada. Karena bibit baru ini itu hasil panennya itu lebih banyak dari bibit lokal, gitu ya, misalnya. Nah, misalnya ya, memang begitu, begitu, gitu ya. Tetapi dia tidak memenuhi unsur yang ketiga, nggak kompatibel. Gitu. Jadi melalui kebijakannya semua petani disuruh menanam lah gitu ya, menanam gitu ya. Tapi kemudian ketika sudah panen gitu ya, apa yang terjadi dari sisi kompatibilitas itu? Jadi memang ibu-ibu di sana itu kan punya kultur membuat apa sih namanya, kue jagung itu ya, tortilla, kan di jajahan Perancis ya. Di Perancis itu makanan orang-orang Perancis itu ya, keripik jagung gitu ya. Nah, katanya ternyata rasanya beda gitu ya. Kalau di kita mungkin rangginang. Kalau berasnya beda itu kan, kayak apa ini nggak enak gitu ya. Kayaknya beras biasanya ini. Nah, itu juga sama gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Nggak usah menanam lagi ke suami-suaminya. Nggak ditanam lagi. Padahal coba kita bayangkan. Dari sisi kebaruan ada kebaruan. Dari sisi kemanfaatan ada nggak? Ada. Hasil panennya lebih banyak dong. Kan gitu. Kalau misalnya dijual, berarti kan lebih untung petani-petani ini. Tetapi tidak terpenuhi unsur ketiga, kompatibilitasnya kompatibel. Bukan dengan aturan, karena kalau aturan bahkan kebijakan pemerintah pusat gitu ya lewat Kementerian Pertanian, gitu, gitu ya. Tetapi nggak kompatibel dengan apa? Dengan selera ibu-ibu. Jangankan dengan aturan, dengan hal yang sederhana itu bisa menggagalkan sebuah inovasi gitu, Bapak Ibu sekalian. Artinya kita harus lihat, makanya sebenarnya gitu ya, dari mulai uh, environmental scanning di masalah ini, kita harus sudah bisa mengidentifikasi berbagai hal gitu ya, berbagai hal gitu, kemungkinan-kemungkinan. Jadi sampai idenya itu nanti betul-betul fit gitu ya, betul-betul apa namanya, kompatibel untuk memang bisa kita lakukan. Kecuali misalnya resistensi gitu ya, hal-hal yang memang bisa kita kontrol. Contoh misalnya gitu ya, ini anggarannya besar ini, kan gitu ya. Nah, itu bukan berarti kan nggak kompatibel, tapi itu memang bisa jadi kita melihat ada hal yang harus kita geser, ada pihak yang harus kita pengaruhi, ya itu berbeda ya. Dulu misalnya ada tuh dari Kuningan ya. Jadi di sini ada dari Kuningan nggak Bapak Ibu? Dari Kuningan itu dulu Pak Elon, Kelompok ini nggak ada, Pak. nggak ada ya. Pak Elon itu apa namanya? Dulu tim 3 masih namanya, gitu ya. Beliau tuh kalau nggak salah dulu di dinas pendidikan, sekarang sudah kepala Disnaker kalau tidak salah. Nah dulu pas di dinas pendidikan itu, beliau itu untuk asesmen kalau tidak salah, asesmen sekolah-sekolah itu kan anggarannya besar gitu ya. Dinas pendidikan nggak ada misalnya fokus ke situ gitu. Apa yang dia lakukan? Dia lobby ke DPRD, DPRD ya, DPRD ke pengelola keuangannya gitu ya, ke bupatinya gitu ya. Sehingga apa yang ingin dia lakukan itu bisa terwujud ya misalnya. Nah itu hal-hal yang bisa dikontrol kan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya dalam konteks ini menyusun inovasi ini Bapak Ibu nggak sendirian kok gitu sebenarnya. Jadi nanti ada Bapak Ibu misalnya, oh ini kewenangannya kayaknya harus di atas saya, kan Bapak Ibu punya pimpinan misalnya, jadi bisa lewat pimpinan Bapak Ibu.
gitu ya. Secara metodologis nanti ada coach yang bantuin Bapak Ibu, gitu. Secara eksekusi gitu, nanti ada tim Bapak Ibu yang akan membantu gitu. Nah itu tuh nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir gitu ya dengan nanti perubahan yang akan dibuat gitu ya. Kemarin saya sudah dapat WA tuh dari beberapa, ini gimana nih saya punya judul ini nih. Udah punya judul gitu ya. Tenang aja gitu ya, nggak usah khawatir, nanti sambil jalan selesai. Yang penting ikutin gitu ya. Yang penting ikutin alur. Begitu Pak Wisnu, mudah-mudahan terjawab Pak. Ya, izin juga Pak, mungkin Ya, ya. saya bertanya seperti itu karena Hmm. memang apa ya, inovasi yang perubahan yang Ya. Suaranya hilang Pak Wisnu. Atau saya yang hilang? izin Pak, Ya, ya. Nah, udah ada lagi Pak. Silakan Pak. apa ya, siap izin. Ini kan berhubungan dengan inovasi yang akan saya coba aksi perubahan nanti ke depan Pak. Takutnya nanti minta bocoran aja Pak, apakah penilaian kita nanti di akhir diklat itu apakah keberhasilan inovasi atau prosesnya Pak? Karena kan jujur dengan tadi visible sama apa benefitnya juga agak-agak ini. Misalnya saya punya ide tentang A misalnya untuk pasti perubahan di rumah sakit seperti apa. Tetapi ternyata pada saat selesai diklat nanti ternyata itu masih berproses yang kira-kira ada hambatan-hambatan. Nah itu kira-kira bocorannya takutnya mempengaruhi nilai saya di diklat atau bagaimana Pak nanti ke depannya? Oke. Terima kasih Pak. Oke, baik. Makasih Pak Wisnu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang dinilai gitu ya? Memang yang dinilai itu sama sebenarnya kan gini Bapak Ibu. Perubahan yang ingin dilakukan itu adalah perubahan yang sifatnya adaptive challenge begitu ya, bukan technical problem. Nah, tadi saya bilang yang ada di kotak 0 itu biasanya ini cenderung technical problem. Artinya technical problem itu tanpa kita bikin project dengan kewenangan dan otoritas kita selesai, gitu ya. Nah, ketika sifatnya adaptive challenge itu pasti dia bukan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Nah, memang yang dinilai itu sampai jangka pendek gitu ya, quick wins-nya. Nah, apa yang dinilai? Tentu prosesnya, Pak. Mulai dari misalnya menetapkan area perubahannya sudah tepat atau belum. Masalahnya udah benar belum sih dia tetap. Gitu ya, sesuai area perubahan bukan gitu ya misalnya. Kemudian dari gagasan perubahannya gitu ya. Tentu dari proses-proses itu, Pak. Gitu ya. Dari misalnya kemampuan mengkomunikasikan perubahannya gitu ya, atau istilah dalam penilaian nanti diseminasi dan publikasi gitu ya. Kita tuh harus mampu mengkomunikasikan apa yang kita lakukan gitu, buat instansi pemerintah tuh nggak diem aja loh gitu ya. Rumah sakit kita itu diem aja. Ada rumah sakit misalnya di Kabupaten Bandung yang sedang merintis misalnya layanan eksekutif gitu ya misalnya itu. Nah, perubahan yang mau kita lakukan juga sama, kita harus komunikasikan. Nah, itu yang dinilai. Dan ada banyak lagi sebenarnya gitu yang dinilai gitu ya. Nah, di akhir nanti untuk jangka menengah dan panjang kita memang ada evaluasi pasca Pak gitu ya. Nah, sebenarnya dalam kemanfaatan di sini benefit ini itu bahkan nanti Bapak Ibu harus bisa hitung nilai manfaatnya seperti apa. Apakah ada nilai manfaat materialnya atau imaterialnya. Tapi nggak usah khawatir, itu nanti akan dibantu oleh coach Bapak Ibu sekalian gitu ya. Itu nanti bisa dihitung tuh. Kayak contoh kemarin misalnya ada salah satu camat dari Kota Bandung gitu ya, Kota Bandung. Bawet ya, Bandung Wetan, Bu Rizka. Nah, beliau itu kebetulan waktu itu 2000 berapa ya? 2022 atau 2023 lah, lagi darurat sampah Kota Bandung. Apa yang dia lakukan? Nah, dia membuat ini Bapak Ibu perubahan apa ya? Judulnya saya lupa tuh. Intinya ketika dihitung ternyata nilai manfaatnya itu misalnya untuk manfaat ekonominya itu sampai 6 sekian miliar per tahun misalnya gitu ya. Padahal dengan biaya yang nggak sampai segitu gitu misalnya. Penghematannya itu banyak misalnya dari apa namanya pembuangan sampah ya, yang biasanya truk itu harus sampai per RT itu 3 truk, ya hanya cukup 1 truk karena sudah ada pemisahan misalnya. Kemudian biaya lain-lain dan lain-lain, hasil pengolahan sampah yang jadi kompos, jadi apa yang kemudian dimanfaatkan oleh dinas lingkungan, apa namanya taman-taman kota gitu ya untuk pohon-pohonnya misalnya diambil masyarakat itu kalau dihitung itu sampai 6, sekian miliar gitu ya. Nilai materialnya misalnya kolaborasi dengan masyarakat dan lain-lain itu juga dihitung loh. Yang memang tidak bisa dikuantifikasi misalnya. Nah, itu nanti ada tuh penghitungannya gitu ya. Memang tidak harus pakai apa namanya cost benefit analisis karena panjang tuh gitu ya. Tapi pakai perhitungan sederhana yang bisa menggambarkan nilai manfaat tadi, Pak Wisnu gitu ya. Itu juga dihitung.
Nah, ini nanti untuk aksi perubahan mah di agenda 4 nanti akan dibahas secara detail gitu ya. Prinsipnya agenda 2 ini ternyata nanti mempengaruhi Bapak Ibu ke agenda 4. Kurang lebih begitu sebenarnya. Teman sekalian. Gitu ya. Sudah terjawab Pak Baik, Wisnu? terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Ya Pak, 32 Rina. Silakan Bu Rina. Begini Pak, terkait tadi kan di dalam proyek perubahan itu kan ada masalah, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada analisis sehingga untuk menghasilkan apa solusinya seperti itu ya Pak. Hanya saja memang yang ingin saya tanyakan terkait dengan analisis ini Pak, untuk implementasinya memang kan ada berbagai analisis ya Pak ya, mulai dari SWOT, fishbone, pohon masalah dan lain-lain. Kalau boleh atau memang kesempatan hari ini atau di agenda yang lain, saya ingin dijelaskan sedikit terkait dengan metode analisis, misalnya untuk analisis fishbone seperti itu Pak. Ya, Terima ya, kasih ya. Pak. Oke. Baik. Makasih Bu Ina. Ya. Nah, kita akan coba bahas di hari ini, besok gitu dan seterusnya gitu ya. Sekilas mungkin kita kasih sedikit overview, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan gitu ya. Karena kadang kalau misalnya kita hanya mendengar penjelasan, tidak mempraktekkan itu tidak clear biasanya gitu ya. Makanya Bapak Ibu hari ini saya sedikit overview, nanti coba dipraktekkan gitu ya. Nanti coba kita bahas gitu ya, sudah sesuai atau belum gitu ya. Nah, kita akan bahas terkait dengan masalah dulu gitu ya. Tadi kan masalah, idenya apa gitu ya, kemudian bagaimana disaring. Nah, kita hari ini coba akan overview mulai dari menganalisis masalah gitu ya misalnya, sampai misalnya nanti bagaimana menemukan ide yang tepat, yang inovatif, yang bisa membuat lebih mudah, lebih murah, lebih cepat gitu ya, lebih lain-lain gitu ya, intinya lebih. Baik, sebentar saya share lagi. Apa dia? Nah, ini ya, ini saya hapus ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau mau di screenshot silakan. Ya hapus dulu, ntar saya download aja deh. Takutnya yang butuh. Save. Oke. Nah, dari masalah gitu ya. Nah, ini masalah ini yang biasanya apa namanya? Salah satu yang menjadi faktor penting gitu ya. Awal kita akan melakukan perubahan itu di sini kan gitu ya. Makanya kata kotor itu perubahan itu ya dimulai dari sesuatu yang memang dibutuhkan, yang urgent gitu ya. Kalau nggak urgent buat apa dirubahkan gitu misalnya. Gitu. Nah, ada banyak cara sebenarnya, ada banyak teknik gitu ya. Tentu untuk menganalisis awalnya ini kita bisa gunakan, misalnya kita melihat situasi nih, gitu ya. Analisis situasi ini kita bisa banyak gunakan apa namanya gap analysis, kemudian SWOT gitu ya, apa namanya teknik environmental scanning gitu ya, dan lain-lain. Nah, kita awali misalnya dengan gap ya. Gap ini kan melihat sebenarnya Bapak Ibu melihat misalnya kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan gitu. Nah, kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Oh, ternyata ada gap gitu ya misalnya. Ada gap. Nah, ini sebenarnya analisis situasi awal gitu ya. Analisis situasi awal. Ketika ada gap. Oh, misalnya kita di mana nih? Oh, di bidang apa namanya persampahan gitu ya. Kita melihat misalnya apa namanya tumpukan sampah itu begitu ya. Ini bisa sampai misalnya 100 ton. Padahal kondisi idealnya misalnya hanya 50 ton untuk di dalam misalnya satu wilayah misalnya gitu. Tapi kan di situ ada gap. Oh, ini ada masalah nih. Dikira masalahnya apa? Nah, kan gitu. Nah, gap ini yang coba dilihat gitu ya. Dan kemudian dideskripsikan dengan tentu ketika gap ini dianalisis dengan data. Datanya apa? Kan gitu.
Ya tadi, oh ini ada penumpukan melebihi dari standar yang seharusnya gitu ya, penumpukan sampah, misalnya begitu. Gitu. Nah, tentu dari sini kita coba cari yang lain gitu ya. Kalau ada misalnya, oh ini ada masalah yang ini, yang kondisi saat ini seperti ini, tapi apa namanya yang diharapkan begini, ini juga ada gap. Kemudian kan nanti Bapak Ibu akan menemukan narasi-narasi masalah tadi, begitu ya. Bisa jadi Bapak Ibu menemukan satu atau lebih masalah, itu sangat mungkin, gitu di area perubahan Bapak Ibu sekalian. Ya, misal mohon izin Bu Dina tuh di bidang apa Bu? Saya kebetulan di kecamatan, Pak, Hah? di sekretariat Di sekretariat ya, kecamatan. di sekretaris kecamatan misalnya. Ini masalah misalnya apa di kecamatan itu Trantibum misalnya kan gitu ya. Ini juga ada masalah sampah misalnya Trantibum. Ini masalah apa lagi gitu ya. Tentu masalah-masalah ini harapannya masalah yang berbeda, bukan masalah yang sama gitu. Di sini ngomongin sampah gitu ya misalnya. Di sini ngomongin perilaku masyarakat dalam memisahkan sampah. Nah itu masalah yang sama tuh, nggak usah di analisis gap keduanya. Ini jadi satu kesatuan aja di sini. Tetapi yang satu sampah, satu Trantibum misalnya. Satu lagi misalnya pelayanan apa namanya kalau administrasi pendudukan atau waris ya di kecamatan itu misalnya. Waris misalnya ya, gitu ya. Ini kan tiga masalah yang beda gitu kan misalnya. Nah dari tiga masalah yang beda ini, gitu ya, ketemu gapnya. Nah gapnya ini yang kita analisis, gitu ya. Dengan apa? Kata Kotre itu untuk melakukan perubahan itu harus mulai dari yang paling urgent. Urgent itu artinya yang paling prioritas kan begitu ya. Nah, kita bisa analisis dengan analisis prioritas. Yang sederhana misalnya kita bisa gunakan analisis USG gitu ya. Misalnya yang satu ini masalah tentang sampah. Kemudian yang kedua tadi tentang Trantibum, yang ketiga tentang misalnya surat waris kan gitu. Misalnya gitu ya. Nah, ini kita analisis Bapak Ibu gitu ya. Kita gunakan skala 1 sampai 5 misalnya. Oh, masalah sampah ini kira-kira urgent nggak? Oh, ini urgent misalnya. Karena ini Pak Bupati misalnya ini berkali-kali menyampaikan atau Pak Wali Kota menyampaikan terkait dengan sampah ini. Gitu ya. Bahkan masyarakat juga protes terkait sampah. Oh, ini sangat urgent. Nilainya 5 misalnya. Gitu ya. Dari sisi keseriusan ya, seriousness gitu. Kalau nggak diselesaikan, ini akan jadi masalah yang serius. Gitu ya. Harusnya tahun ini dapat Adipura misalnya. Bisa jadi nggak dapat penghargaan itu misalnya begitu. Nah, kan gitu. Oh ini 5 misalnya. Kemudian growth, itu growth gitu ya. Apa namanya? Kalau nggak diselesaikan, ini akan jadi bola es gitu ya. Akan membesar gitu ya. Jadi masalah yang lain tidak hanya misalnya kecamatan, semua dinas, bahkan citra instansi pemerintah daerahnya akan buruk misalnya. Oh 5 misalnya gitu. Dan yang seterusnya seperti itu kurang lebih gitu ya. Kita bisa kasih ini 4 misalnya, ini 3, ini 4, ya 3, 4, misalnya begitu ya. Nah ini kita jumlah Bapak Ibu. Kita jumlah, nah, misalnya ini 15, 15 ini 5 ya. 15 ini berapa? 8 tambah 3, 8 tambah 3, 11 ya. Berapa ini? 9 tambah 4, 13 ini misalnya. Nah berarti kan yang paling prioritas itu berarti masalah pertama, ya nggak Bapak Ibu? Nah ini. Nah ini yang kita ambil. Untuk kita selesaikan gitu. Berarti urutannya ini nomor 1 ya Bapak Ibu. Ini nomor 2. Nah, ketika cuma 1 masalahnya, Bapak Ibu bisa melewati urutan nomor 2 ini. Nah, untuk menganalisis prioritas itu Bapak Ibu, ini tekniknya banyak ya. Ada USG, ada lagi APKL, APKL. Nah, ini sama ya Bapak Ibu, ini kurang lebih sama. Gitu. Ada lagi namanya AP atau ANP atau ANN. Nah, banyak. Bapak Ibu mau pakai yang mana? Mau yang susah atau yang mudah? Intinya ini basisnya tentu data.
kan gitu ya. Ini hanya alat bantu. Ya kan Bapak Ibu mau pakai yang mana? APKL ini kurang lebih sama ya dengan ini. Kalau AHPN, PNN ini Bapak Ibu membutuhkan alat analisis aplikasi di super decision gitu ya. Nah ini kalau biasanya untuk persoalan yang kompleks, kayak contoh misalnya kalau di Belanda itu Bapak Ibu untuk menentukan apa tingkat apa namanya air di dalam bendungan itu dia menghitungnya pakai ini gitu ya. Itu contohnya bahkan dimasukkan dalam modulnya tuh, dalam apa namanya bukunya terkait dengan super decision itu gitu ya. Karena dia terkait dengan apa pertanian, apa namanya sumber air masyarakat dan lain-lain. Itu masalahnya kompleks gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa gunakan ini. Jadi kalau nggak terlalu kompleks mah udah saran saya pakai USD dan PKL cukup. Gitu. Yang penting pengisiannya harus konsisten gitu. Jangan terlalu subjektif, harus sedikit objektif. Gitu ya. Kalau ini misalnya nih dulu terkait dengan transportasi nih, gitu ya. Pakai busway atau enggak gitu. Itu kan dihitung dari sisi ekonominya bagaimana, transportasinya, sosiologinya, gitu ya, antropologinya dan lain-lain. Kaitannya banyak gitu ya misalnya. Gitu ya, atau penentuan tingkat suku bunga di Bank Indonesia itu biasanya pakai alat analisisnya ini. Gitu, untuk menentukan prioritas. Nah, kalau cuma satu tadi, misalnya gapnya cuma satu ini doang. Udah, ini nomor 2 dilewati langsung ke nomor 3. Nah, nomor 3 bagaimana? Nomor 3 ini kita lihat sebenarnya masalah ini penyebabnya apa gitu. Gitu ya. Jangan sampai kita melihat masalah ini, jangan-jangan kita hanya melihat gejalanya, hanya melihat simptomnya, bukan akar masalah. Gitu misalnya. Contoh begini. Eh apa namanya? Sakit kepala misalnya. Nih, saya ada sakit kepala nih soalnya gitu ya. Nah, sakit kepala ini kenapa nih gitu ya misalnya. Oh, karena nggak bisa tidur. Apa akar masalahnya nggak bisa tidur kan gitu. Oh, kalau akar masalahnya nggak bisa tidur ya kasih obat tidur misalnya. Gitu ya, sehingga besoknya harapannya nggak sakit kepala kan gitu ya. Tapi ternyata masih sakit kepala lagi. Oh, ini gejala gitu. Kenapa sakit kepala karena nggak bisa tidur? Kenapa nggak bisa tidur kan gitu ya? Nah ini yang teknik di perwai itu Bapak Ibu. Atau 5W gitu ya. Why? Kenapa nggak bisa tidur? Oh, karena banyak pikiran misalnya. Kalau misalnya akan masih banyak pikiran, ya udah kita ajak piknik misalnya. Tapi kalau dia misalnya bukan akar masalah, itu pasti akan muncul lagi kan. Besoknya banyak pikiran lagi, padahal udah diajak piknik tuh misalnya ya. Atau diajak nonton gitu misalnya. Oh, kenapa banyak pikiran? Oh, karena banyak hutang misalnya. Nah, ini why lagi, kenapa banyak hutang? Oh, karena misalnya tidak bekerja. Apakah akar masalahnya tidak bekerja? Kan gitu. Kalau misalnya akar masalah tidak bekerja, kita kasih kerjaan. Gitu. Ya, tapi muncul lagi misalnya, oh berarti bukan akar masalah. Maka why lagi, why kenapa tidak bekerja? Karena malas. Maka malasnya ini yang harus kita selesaikan. Sehingga gejala-gejala tadi selesai semua. Begitu. Nah itu juga yang diharapkan terkait dengan kemampuan dalam mengidentifikasi akar masalah tadi. Gitu. Makanya kita bisa gunakan RCA, fishbone analisis tadi gitu ya. Ini akibat Bapak Ibu, ya. Ini penyebab gitu ya. Istilahnya causes and effect ya. Nah, misalnya apa? Ini apa namanya? Contoh misalnya ya. eh uh, apa ya? Kita menggunakan contoh yang di sini misalnya. Misalnya apa namanya? Terkait sampah apa ya? Akibatnya apa kira-kira misalnya kalau sampah itu kita tidak kita tangani gitu ya. Misalnya. Ya, apa namanya? Citra buruk misalnya. Citra buruk terkait penanganan sampah di kabupaten atau kota dari masyarakat misalnya kan gitu kan ini juga merugikan misalnya kan gitu ya. Nah kita coba lihat penyebabnya apa saja misalnya ini contoh ya, jadi variabel di causes ini di penyebab ini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Contoh di sini misalnya saya menggunakan pendekatan sumber daya ya. Kalau sumber daya itu bisa pakai misalnya money, method misalnya, apalagi lingkungan, miliau, man, money, Mesir. method, mesin,
mesin, Hmm. material ya, Ya, market. market. Mungkin kalau sampah market kan nggak ini ya. Tapi yang cocok gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi money, method, material, milieu Pen. ya, atau lingkungan misalnya. Oh ini kenapa nih sampah ini kok bisa tidak terkelola dengan baik? Dari sisi mana? Misalnya dari sisi dinas apa bidang persampahan ini bagaimana gitu ya. Dari sisi misalnya masyarakatnya, masyarakatnya belum punya kesadaran dalam memilah sampah gitu misalnya, gitu ya. Kalau belanja ke Indomaret ya misalnya atau Alfamart nggak pernah bawa kantong gitu ya misalnya, gitu ya. Jadi kesadaran masyarakatnya, pengelolaan di bidang sampahan dinas lingkungan hidupnya belum optimal. Nah itu dari sisi men. Terus cari lagi gitu apa tuh misalnya, gitu ya. Kemudian money, misalnya anggaran pengelolaan sampah di kabupaten atau kota kita ini misalnya terbatas gitu ya. Kebutuhannya misalnya 5 M gitu ya. Kita cuma punyanya 2 M. Wah, itu kan gapnya besar tuh misalnya kan gitu. Money. Kemudian metode gitu ya. Misalnya belum ada metode gitu ya pengolahan sampah yang efektif misalnya belum ada. Nah, dari sini kan kita bisa melihat intervensinya. Oh, dari sisi masyarakat, ini apa yang bisa kita lakukan nih? Misalnya mengedukasi gitu ya. Untuk apa namanya? Di bidang gitu ya, di bidang persampahan apa yang harus dilakukan? Bisa apakah membuat SOP-nya? Apakah membuat pelatihan misalnya workshop gitu ya misalnya. Dari sisi money apa yang harus kita lakukan? Bisa nggak kita mengambil anggaran dari luar gitu ya misalnya. Kerjasama misalnya dengan mana? Kayak yang dilakukan orang Bali ya. Dulu tuh ada siapa namanya lupa ya. Dia dapat ini juga penghargaan internasional juga ya, Gojek namanya, Gojek sampah plastiknya. Jadi sampah-sampah plastik itu kalau digojekin itu lama tuh tahun 2000 berapa ya? 17-an kalau nggak salah. 2017-an ya, 15, 2016, 2017-an. Itu juga alumni kita tuh. Gitu. Nah, kerjasama gitu ya. Kemudian apalagi metode, belum ada metode yang efektif dalam pengelolaan sampah. Gitu. Misalnya melakukan menciptakan metode yang efektif dengan cara apa? Misalnya melakukan benchmarking ke mana tuh pengelolaan sampah yang terbaik itu misalnya di Kabupaten Banyumas gitu ya, itu kan terbaik tuh di Asia kalau tidak salah. Misalnya gitu ya. Kemudian apalagi mesin. Wah ini misalnya hari ini tidak ada mesin misalnya insinerat apa namanya tuh yang pembakar sampah tuh insinerator apa tuh namanya misalnya. Terus apalagi misalnya lingkungan. Ini membangun lingkungan sadar sampah nih baik di sekolah misalnya di arisan di apa namanya posyandu di pusat pengajian kita harus masuk nih ke sana misalnya melakukan sosialisasi dan lain-lain. Nah dari Pisbon ini Bapak Ibu kita bisa menemukan akar-akar masalahnya termasuk juga mulai bisa menemukan solusi-solusinya atau intervensi-intervensinya. Tinggal intervensinya ini nanti kita sentuh dengan pendekatan inovasi itu. Selesai di sini salah gitu ya, tinggal kita deskripsikan lengkapi dengan data clear masalahnya gitu. Jadi dari beberapa masalah jadi satu masalah, kemudian satu masalah itu kita elaborasi atau kita dekomposisi. Kalau dalam apa namanya matriks matematika itu dekomposisi itu dia memecah masalah itu jadi beberapa gitu ya, tidak fokus ke satu karena biasanya bias itu dipecah tuh di dekomposisi. Nah RCA dengan Pisdon ini mendekomposisi masalah tadi. Sampai sini, Bapak Ibu, ya sudah klik ya, Bu Gina, ada yang punya Ya, makasih Jadi Pak. Bapak Ibu yang lain silakan kalau ada. Pak Pupung, izin Pak Pupung. Izin, Pak. Enggak, Pak Wisnu belum ini. Izin Pak, Silakan. ini kebetulan Ketua DPR sudah datang Pak. Oh gitu, Saya Mangga, izin, silakan. ini tidak putus tapi ini saya dengarkan aja Pak. Oke, Mangga, silakan Pak Wisnu. Mangga. Terima kasih banyak Pak. 9, Pak. Ya. Mangga Pak Tirman, silakan Pak. Siap. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Tadi wabarakatuh. sudah cukup jelas dari rekan-rekan yang ditanyakan ya.
ada beberapa pertanyaan. Cuman kami hanya lebih ini lagi apa lebih memastikan Pak, biar nanti pas kami ada apa perubahannya sudah berjalan tiba-tiba oh ini nggak bisa nih Pak ini mungkin sekalian Ya. konsultasi Pak. Ya. Karena tadi disampaikan bahwa inovasi itu membuat sesuatu yang baru ya Pak ya, sesuatu baru. Ya. Dan meskipun ini istilahnya tuh boleh nih ATM dari daerah lain yang sudah bagus kita terapkan di sini. Nah kebetulan kami di dinas kependudukan Pak itu Sapil dan kami ada rencana jadi hanya bersifat mengembangkan aja Pak. Jadi sudah ada nih wadahnya sudah ada. Kami mungkin hanya mengembangkan daripada apa yang sudah ada di kami ini. Ya. Seperti juga tadi disampaikan oleh Pak Pupung bahwa rekan kami pun membuat satu inovasi. Tadi disampaikan Pak Pupung bahwa begitu anak lahir, ibunya anaknya dan emang keluarlah administrasi pendudukan. Nah itu yang memang sudah dilaksanakan oleh rekan kami juga Pak, yang dari Capil. Jadi begitu bayi dananya keluar itu administrasi kependudukan sudah ada Pak akte kelahirannya itu. Nah kami pun di sini akan membuat satu inovasi Pak, di mana dengan ada regulasi itu dan kami kebetulan di bidang pihak itu Pak mengurus masalah administrasi. Salah satunya itu yang terkait masalah pindah juga Pak. Nah rencananya kami karena kalau dulu tuh Pak pada waktu masyarakat pindah datang tuh itu harus ada pengantar dari RT RW Pak. Nah sekarang tuh ada keluhan dari para RW Pak, tapi kami itu sebagai RW tidak merasa dihargai lagi karena aturannya tuh tidak perlu lagi pindah datang tuh melalui pengantar dari RT RW Pak. Nah kami akan bikin satu inovasi bagaimana si RW itu mengetahui bahwa ada warga yang pindah, ada warga yang datang dengan aplikasi yang emang sudah dimiliki di kami Pak di Dukcapil, tapi kami hanya mengembangkannya aja. Itu aja mudah-mudahan nanti jangan sampai kami udah berpikir tiba-tiba oh ini nggak bisa nih Pak. Gitu. Nah itu aja mungkin bukan ini hanya sekedar pertanyaan aja Pak. Mengatur. Baik, makasih Pak Firman ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita bicara inovasi administrasi negara itu ada banyak gitu ya. Kita tidak hanya bicara tentang teknologi informasi. Kan dalam inovasi administrasi negara itu ada 8 ya. Yang pertama misalnya proses, kita mengubah prosesnya tuh. Yang tadinya lama jadi cepat gitu misalnya. Kan gitu. Apa namanya IMB ya, dulu namanya IMB tuh, dulu di DKI Jakarta itu Pak Edi itu dia bikin IMB 1.0 apa 3.0 ya, 1.0 kalau tidak salah. Tadinya lama misalnya hanya 1 hari, kalau sekarang namanya PBG kan ya, PBG IMB tuh. Kemudian proses yang kedua metode, kita mengubah metodenya misalnya. Yang tadinya metodenya apa namanya orang datang ke kita misalnya. Sekarang bagaimana kita yang datang ke orang kan gitu. Kan itu mengubah metode. Boleh nggak? Boleh gitu ya. Misalnya dulu di Kebumen, anak SMA yang masuk usia 17 tahun Pak Firman gitu ya. Oh, sama pemerintah dihadiahi KTP gitu misalnya. Ya. Itu kan biasanya orang ngurus KTP ya orang yang datang ke Disduk. Ya. Ini mah Disduk yang datang ke orang gitu ke SMA untuk ngasih hadiah ulang tahun. Gitu. Nah itu juga jadi top 99 pelayanan publik kalau tidak salah waktu itu. Proses metode. Kemudian yang ketiga itu apa namanya proses metode produk gitu ya, produk atau jasa lah gitu ya. Ada nggak produk yang bisa kita modify gitu ya sehingga jadi lebih menarik gitu ya misalnya, lebih bermanfaat gitu ya. Ada kebaruan di situ misalnya. Dulu zaman dulu itu ada bank sampah dan lain-lain gitu ya, ATM sampah. Nah itu kan perubahan dalam konteks produk gitu ya misalnya atau jasa misalnya layanannya selama ini lama gitu ya kita buat jadi lebih antrinya tidak harus datang gitu ya cukup lewat online itu kan mengubah produk layanan. Yang keempat tadi teknologi informasi yang tadi disampaikan Pak Firman yang dikembangkan TI-nya Pak ya. Ya betul Pak. Jadi memang kami hanya mengembangkan aja. Betul, sudah ada sebenarnya tapi bagaimana misalnya mengoptimalkan teknologi yang sudah ada ini gitu ya biar mencapai titik optimum kalau dalam ekonomi itu ya manfaatnya betul-betul terasa misalnya
Boleh nggak? Sebenarnya boleh. Yang nggak boleh itu adalah membuat aplikasi baru sebenarnya. Kenapa? Dari tahun kemarin sebenarnya sudah ada arahan dari Presiden terkait dengan e-GovTech ya, Indonesia Government Technology itu. Ya. Makanya sekarang beberapa aplikasi yang diusulkan ke kementerian, pemerintah daerah itu disuspend. Kecuali memang yang betul-betul itu dibutuhkan dan ada di dalam arsitektur SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu baru boleh. Hanya harus ada surat pernyataan dari Kadis Kominfo. Oh ini ada Pak di SPBE gitu ya, sehingga boleh membuat aplikasi baru. Kalau sudah ada dikembangkan nggak masalah. Tapi kalau membuat aplikasi baru itu yang nggak boleh Bapak Ibu ya. Nanti ini harapan jadi perhatian Bapak Ibu sekalian nih. Bapak Ibu ingin bikin aplikasi baru, ini meskipun sebenarnya gitu ya apa namanya nanti dapat persetujuan dari mentor, kemudian dapat pernyataan gitu ya. Cuman memang ini jadi salah satu isu yang sekarang ini apa namanya jadi kalau dulu memang banyaknya tentang ini tentang TI gitu ya. Intinya kalau Bapak Ibu membuat aplikasi baru sebaiknya ganti yang lain. Kalau mengembangkan boleh Pak Tikman. Kalau mengembangkan boleh, mengoptimalkan. Nah itu yang keempat gitu ya. Nah yang kelima apa? Yang kelima itu SDM. Jadi perubahan bidang SDM-nya misalnya. Yang tadinya tidak ramah gitu ya, tidak senyum sapa, dibuat gimana caranya supaya senyum salam sapa. Bikin pelatihan misalnya ya, misalnya. Bikin budaya organisasi misalnya. Supaya jadi budaya pembelajar misalnya. Gimana caranya tuh kan gitu ya misalnya. Ada gini Bapak Ibu, yang menarik ya. Ini sebenarnya sederhana ya. Apa namanya? Di salah satu daerah ini dulu memang sebelum absen kayak sekarang pakai fingerprint, pakai biometrik gitu ya, pakai GPS dulu itu ada salah satu kementerian ya, kementerian kebetulan waktu itu tim 4 kalau nggak salah, tim 4 masih tim 4 namanya, belum PK. Nah, itu apa yang dia lihat gitu ya di salah satu daerah di apa namanya di salah satu pulau begitu. Nah dia kalau dia kebetulan bagian SDM itu masalahnya adalah setiap orang yang kerja itu hampir gitu ya datangnya itu telat hampir sebagian besar. Kalaupun datang tepat waktu itu kerjanya itu baru jam 9 jam 10 karena biasanya ngobrol dulu ngopi dulu dan lain-lain. Kalau siang pulang katanya apa namanya makan siang sama jemput anaknya sekolah. Kalau pulang tepat waktu gimana tuh kalau organisasi seperti itu kan bahaya gitu ya. Artinya kinerjanya apa namanya sangat minimum kan gitu misalnya. Apa yang dilakukan si Kasubag SDM ini? Nah yang dilakukan itu ini dia bikin Bapak Ibu tadi mengadaptasi ATM. Jadi dia meng-ATM apa namanya dari konsepnya Muhammad Yunus. Bapak Ibu tahu Muhammad Yunus yang dulu dapat ini ya Nobel tuh dari mana ya? Dari Pakistan apa mana tuh? Apa Bangladesh? Dia bikin Iya. Grameen Bank gitu ya, Grameen Bank gitu ya. Bangladesh Pak ya, Grameen Bank. Jadi dia juga sama, bikin disiplin tanggung renteng. Jadi dia kelompokkan nih, orang yang satu arah misalnya, satu kelompok 10 orang, 10 orang, 10 orang. Kalau ada yang telat, maka satu orang yang telat misalnya, 9 orang yang lainnya juga kena sanksi. Dia terapkan, gitu ya. Nah, apa yang terjadi 2 bulan, selesai tuh masalah. Gak ada yang telat, karena alasannya kan macam-macam. Ya, karena telat nggak ada transportasi, gitu. Misalnya nebeng temannya, jadi saling mengingatkan setiap kelompok itu. Nah itu kan salah satu misalnya yang kita bisa rubah dari budaya kerja SDM. Itu kan menarik. Apa namanya tadi proses, produk, metode, teknologi, SDM. Ya, ini yang keenam Bapak Ibu hubungan atau jejaring sebenarnya gitu ya, atau connecting the dot gitu. Kalau kata siapa namanya yang pelukis terkenal itu lupa saya namanya. Jadi kata dia itu dia juga filsuf kan ya. Leonardo bukan Leonardo DiCaprio siapa? Lebih filsuf zaman dulu. Saya lupa tuh. Karena dia segala sesuatu di dunia ini katanya berhubungan gitu ya. Saling apa terkoneksi. Nah, kenapa dia punya pemikiran itu? Karena dia duduk di pinggir apa sih namanya sumur gitu. Ketika dia jatuhkan batu ke air gitu, kemudian tiba-tiba lonceng gereja berbunyi, dia mengatakan itu ada hubungan tuh antara bunyi lonceng gereja dengan gelombang air yang tercipta gitu ya. Nah,
Nah, saat itu gitu ya, ketika belum ditemukan tentang gelombang suara gitu ya, berapa ratus tahun kemudian begitu gelombang suara ternyata memang berhubungan. Nah, sama dalam konteks jejaring ini, segala sesuatu itu bisa dikonekkan, connecting the dot, bisa dihubungkan. Contohnya apa? Misalnya dulu Bapak Ibu di mana ya? Di Takalar kalau tidak salah, top 99 pelayanan publik juga nih. Di Takalar itu ada apa namanya sih? Bukan ini ya, bukan budaya. Jadi kebiasaan mungkin ya. Jadi orang di sana itu kalau lahiran itu cenderung dibantu lebih senang, mungkin lebih senang karena memang adanya itu mungkin ya. Saat itu ya dibantu oleh apa namanya dukun beranak. Termasuk saya juga dulu di Subang itu Bapak Ibu lahir itu kata ibu saya dibantu dukun beranak. Saya tanya, lu kenapa nggak dibantu bidan? Jadi, karena jauh di Subang, gitu. Di kota Subang, karena saya di kampungnya gitu. Nah, cuman memang di Takalar itu kan dinas kesehatan misalnya melihat, wah ini bahaya nih, beresiko terhadap kematian ibu dan bayi. Nah, terus apa yang dilakukan? Mengkonekkan. Jadi ada dukun beranak, ada bidan gitu. Jadi tidak menghilangkan dukun beranaknya. Gitu. Sehingga inovasinya jadi kompatibel. Dan itu sekarang juga di mana-mana gitu ya. Nah, itu hubungan. Yang ke-8 ya. Yang ke-8 ini kebijakan dan strategi. Nah, ini memang lebih kompleks gitu ya. Nah, 1 sampai 7 Bapak Ibu bisa exercise tuh. 1 sampai 7 tadi. Modal proses silakan. Tadi misalnya Pak Firman nih terkait mengoptimalkan aplikasi kependudukan misalnya kan gitu ya. Nah, ini fokusnya jangan hanya di aplikasi, Pak. Misalnya prosesnya kita rubah gitu ya. Meskipun memang ini jadi persoalan hampir semua TRW kayaknya, Pak. Ada warga baru di wilayahnya nggak tahu tuh siapa karena nggak pernah melapor kitanya kan gitu Betul, ya. betul itu, Pak. Nah, ini mekanismenya mau gimana nih? Iya. Prosesnya harus di ini. Bukan tidak harus lagi misalnya harus melapor misalnya. Ini mekanisme yang mau bagaimana? Kalau misalnya ada laporan dari distrik ke RT, ini ada warga baru di nomor sekian gitu misalnya, gitu ya. Atau misalnya ada paguyuban membuat paguyuban apa misalnya warga ketika ada warga baru disilaturahmiin bisa dikasih hadiah gitu ya misalnya sehingga jadi saling mengenal tuh misalnya kan gitu ya ada banyak cara untuk orang itu saling kenal tidak harus mekanisme birokrasi gitu ya harus lapor ini gitu misalnya kan jadi sesuatu yang baru misalnya kan gitu kemudian dari sisi metodenya misalnya Pak disesuaikan mau bagaimana gitu. Artinya kita tidak fokusnya pada satu sebenarnya ketika masalah-masalah kayak tadi misalnya di Fishbone itu tidak hanya misalnya mesinnya yang kita selesaikan kan, tapi mainnya kita selesaikan, metodenya kita selesaikan, lingkungannya kita selesaikan. Tadi misalnya terkait sampah nih, belum sadar orang ini terkait bahaya, atau bukan bahaya ya, dampak dari kesalahan atau kegagalan mengelola sampah misalnya. Dan masuk ke sekolah, diajarinlah anak-anak SD, SMP, SMA, TK gitu ya, masuk ke pengajian ibu-ibu kan gitu. Gitu, terkait dengan sampah sehingga kesadarannya terbangun. Nah, sehingga di situ selesai itu masalah. Tidak hanya masalah mesinnya saja, tapi SDM-nya selesai, metodenya selesai, money-nya selesai karena tadi datangin perusahaan-perusahaan gitu misalnya, atau lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang bisa membantu misalnya, dan lain-lainnya selesai. Sehingga akibat kepala ikannya itu bisa kita minimalisir atau bisa kita selesaikan, sehingga akibat itu tidak terjadi. Itu, Pak Firman ya. Siap, terima kasih Pak. Mungkin lama-lama nanti insya Allah kebayang lah Pak. Sedikit-sedikit. Terima kasih Pak Bung. Sama-sama Pak, sama-sama. Itu Bapak Ibu ada lagi silakan. Izin Pak, 25 Pak. Enggak Bu. Pak Arya dulu atau siapa dulu nih? Bu Mia dulu. Bu Mia silakan. Enggak. Izin hatur nuhun Pak. Tadi saya menyimak penjelasan Bapak, terus pertanyaan-pertanyaan dari peserta lain juga. Tadi juga Bapak sedikit sudah membahas mengenai resistensi. Nah, yang kita khawatirkan dalam menyusun aksi perubahan ini adalah adanya penolakan. Otomatis kan kalau kita merubah sesuatu gitu ya, atau membuat sesuatu yang baru, pasti akan ada perubahan, misal perubahan habit atau apa, yang itu penolakan, pasti kemungkinan penolakan dari aktor gitu ya, aktor atau yang ada di lingkungan kita itu pasti kemungkinannya besar. Nah, itu untuk mengelola penolakan ini gimana Pak?
Mungkin itu baik, aja Pak. Nuhun. baik, atur nuhun Bu Nia. Ini menarik ya. Wah, ini juga apa namanya peran kompetensi kepemimpinan. Nah, ini yang dilatih gitu ya. Nah, bagaimana ketika misalnya menemukan resistensi begitu. Nah, di materi jejaring kerja kita bisa sebenarnya memetakan. Nah, saya share aja ya. Ya. Tentu resistensi itu bukan apa ya sesuatu yang nggak mungkin gitu ya. Meskipun Bapak Ibu dibantu mentor, dibantu coach, dibantu tim Bapak Ibu, resistensi itu pasti ada gitu ya. Makanya dalam jejaring kerja itu kita harus bisa melihat siapa aja pihak-pihak nanti yang berkaitan dengan eh, apa namanya aksi perubahan yang kita buat gitu ya, misalnya atau perubahan yang kita buat pihak-pihak mana saja kan gitu misalnya. Satu misalnya kalau dalam pengelolaan sampah tadi mana DLH sudah pasti kan gitu ya misalnya. Kemudian apalagi misalnya sekretariat misalnya sudah pasti, bupati wali kota enggak misalnya. Terus siapa lagi? Nah, aktor-aktor ini Bu, itu harus kita petakan. Oh ini misalnya di sini, ini Setda, terus ini kecamatan misalnya. Terus mana lagi? Oh ini misalnya kelurahan. Terus misalnya masyarakat, kan gitu ya. Masyarakat. Kemudian kira-kira media berhubungan nggak gitu ya? Media misalnya apa namanya ada GCBMA ya, government, community gitu ya, bisnis gitu ya, apa GCBM media gitu ya, dan akademik gitu ya. Perguruan tinggi berhubungan nggak misalnya? Oh perguruan tinggi misalnya media berhubungan. Perguruan tinggi berhubungan karena nanti kita akan minta bantuan mereka untuk mengedukasi di kampus misalnya. Apa namanya perguruan tinggi di sekitar kita misal gitu ya. Nah ini kan ada banyak aktor tuh gitu ya. Ada lagi misalnya LSM nih misalnya. LSM lingkungan hidup. Nah, misalnya. Ini kita petakan nih, ini hubungannya dengan kita sebagai project leader apa? Dengan DLH misalnya kita koordinasi misalnya kan gitu. Dengan Setda misalnya konsultasi gitu ya dengan apa namanya? Ini dengan LSM misalnya kolaborasi dengan perguruan tinggi sama misalnya. Nah ini kita petakan mana yang pengaruhnya besar, kemudian kita petakan kira-kira ini resistensinya bagaimana gitu ya. Nah kita nanti bisa buat Bu, ini sebenarnya nanti di tahap klasikal kita akan bahas nih lebih detail gitu ya. Mana yang powernya besar, kemudian influence-nya besar gitu ya. Ini plus, ini minus. Itu influence ya. Ini plus, ini minus, kan gitu misalnya. Oh misalnya DLH masuknya di sini, Setda di sini gitu ya. Ini yang disebut dengan promoters, dia pasti mendukung karena ini terkait dengan mereka. Tapi yang di laten sini misalnya, dia powernya besar gitu ya, tetapi oh mohon maaf ini minus, ini plus ya. Tetapi misalnya kepentingannya kecil, gitu, kepentingannya kecil. Misalnya BKAD, kita bikin urusan tentang sampah gitu, cuman uangnya ada di sana gitu misalnya. Dia nggak terlalu berpengaruh kan dengan pekerjaannya. Tetapi kita butuh dia gitu katanya. Nah ini bagaimana caranya? Nah, ini yang harus kita pengaruhi dengan cara apa misalnya? Koordinasi gitu ya. Nah ini strategi komunikasi nanti yang digunakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mempengaruhi stakeholder tadi atau pihak-pihak yang resisten. Gitu ya. Misalnya masyarakat belum apa-apa udah resisten nih tentang undang-undang TNI. Nah ini kira-kira apa yang harus dilakukan? Kan tentu komunikasi sebenarnya. Supaya setelah clear begitu ya, dia bisa kita ajak gitu ya, dia bisa kita ajak gitu. Nah ini nanti di tahap klasikal kita akan bahas apa namanya detail Bu, apa namanya bagaimana membuat net map gitu ya, peta stakeholder kemudian power interest matrix tadi atau Mendeley matrix gitu. Jadi nanti ketahuan strategi komunikasinya harus bagaimana. Keep informed begitu ya misalnya ya, sosialisasi, edukasi misalnya, koordinasi gitu ya, atau apa. Nah, ini kita bahas secara detail. Jadi resistensi itu pasti ada, pasti gitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa berkomunikasinya.
mengkomunikasikan itu supaya ikut ke kita, gitu ya, koalisi dengan kita, gitu. Meskipun misalnya dia tidak terlalu berkepentingan dengan aksi perubahan kita, dengan margin perubahan yang mau kita buat atau inovasi kita. Oh, saya nggak ada hubungannya kok gitu. Nah, cuman kita butuh dia misalnya. Kayak contoh misalnya tadi yang saya contohkan terkait sampah ya, sekolah adiwiyata gitu ya. Kan perusahaan-perusahaan nggak terlalu berhubungan. Cuman diajak gitu, ayo dong CSR-nya dialihkan ke sini gitu misalnya. Cuma sampah gitu misalnya. Nah, intinya sebenarnya peran kepemimpinan kita itu di situ nanti. Bagaimana mempengaruhi orang lain supaya mau ikut dengan kita. Gitu. Itu Bu. Ya ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau sambil minum kan silakan ya. Saya juga ini izin sambil minum. Kita sebentar lagi 8 menit lagi ya. Kita belum bahas sampai menghasilkan ide ya, mungkin besok ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ada pertanyaan lagi dulu nggak? Sebelum saya jelasin tugas. Jadi Pak, Tadi tadi apa Panji? Pak Panji mangga Pak Panji. NDA 10 Pak. Pak, Oh, ini kan siap. untuk penentuan kebaruan, kelayakan dan benefit, apakah kan kalau kita dengan pendapat kita sendiri kan mungkin jadinya bias ya Pak ya. Apakah ini memerlukan pendapat orang lain atau misalnya kita perlu memasukkan misalnya jurnal-jurnal ilmiah atau yang lain-lainnya bisa kita temukan di jurnal misalnya gitu. Itu aja pertanyaan. Terima kasih Pak. Baik, makasih Pak Panji, ini menarik ya. Sebenarnya untuk menentukan kebaruan itu itu kita exercise Pak gitu ya. Boleh nggak pakai referensi sebenarnya aksi perubahan itu bukan dokumen akademik base begitu, tapi evidence base gitu. Basisnya adalah bukti-bukti. Nah, biasanya itu pada saat menganalisis masalah, misalnya menentukan penilaian terkait misalnya dari 3 masalah ini mana yang terpilih gitu. Nah, kecenderungan banyak peserta itu Pak mengarahkan ke yang memang sudah dipilih gitu. Kalau gitu ngapain ditulis 3 gitu? Ya udah 1 aja misalnya gitu. Nah, makanya dalam AHP itu Pak biasanya ketika tidak konsisten itu berarti subjektivitasnya tinggi. Biasanya harus diulang loh. Oh, ini ahli ekonomi terkait dengan kebijakan busway dulu ya. Kayaknya nggak konsisten misalnya. Nah, dia suruh ngisi ulang Pak biasanya gitu. Nah, kecenderungan biasnya itu di situ. Nah, makanya kemudian pada saat mengidentifikasi masalah sebaiknya melibatkan banyak orang. Kalau perlu misalnya stakeholder pimpinan kita ajak gitu. Jadi ketahuan, bahkan user misalnya, user yang tahu. Makanya sekarang ada mendesain perubahan itu dengan design thinking, Bapak Ibu, gitu ya. Ini mungkin beberapa tahun belakangan lah ramai ya gitu ya. Ini juga katanya ada orang mana Kanada itu datang ke LAN mencoba memperkenalkan design thinking gitu misalnya. Nah, itu kan diawali dengan empati ya. Dengan empati. Empati itu bagaimana sebenarnya kadang kita ini kan pemerintah itu menentukan sesuai dengan keinginan kita gitu. Ya ini kita pemerintah, terserah kita dong. Padahal kita lupa, kita sekarang ada di rezim new public service gitu ya, atau katanya istilah baru lagi new public governance gitu ya. Kita bukan di era old public administration. New public service itu era di mana kita harus melibatkan pengguna kita, user kita gitu ya. Gitu ya. Jadi user oriented sekarang itu. Jadi orientasi kita ke masyarakat. Makanya user mau kita libatkan silakan. Kalau misalnya usernya memang masyarakat gitu ya. Kalau di supporting unit berarti kan usernya bukan masyarakat tuh. Misalnya pegawai yang lain gitu ya, unit-unit yang lain, instansi yang lain gitu. Nah, jadi referensi tidak harus gitu ya. Tidak wajib begitu, tapi kalau mau digunakan silakan gitu ya. Cuman prinsipnya bukan paper base gitu ya, bukan academic base, tapi evidence base. Yang penting data-datanya clear begitu. Ya udah memang masalah gitu. Nah, untuk menentukan gagasan itu boleh nggak kita benchmark? Boleh. Melibatkan orang lain, brainstorming boleh. Itu teknik-teknik di dalamnya. Besok kita bahas Pak, bagaimana sih kita mengkawinkan antara inovasi administrasi negara dengan teknik menghasilkan ide-ide inovatif gitu. Yang dengan Scamper. Nah, Scamper ini salah satu metode yang mungkin boleh dikatakan paling lengkap gitu ya, paling lengkap. Gitu. Sudah terjawab mudah-mudahan Pak Panji? Baik Pak, terima kasih Pak. Sudah biasa masukannya Pak. Siap, siap. Baik,
Ada lagi Bapak Ibu, kalau tidak saya jelasin tentang ini ya, tugas ya Bapak Ibu ya. Karena harus ada tugas nih. Bapak Ibu mudah-mudahan tidak bosan dengan tugas. Karena memang apa namanya, ya sudah kebijakannya begitu ya. Harus ada penugasan untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu ya. Biar ada proses apa namanya, latihannya. Nah, ini tugasnya saya share dulu di grup ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Dalam. Oh, salah. Hmm. Aduh. Tugasnya sudah saya share di grup, di apa chat box ya Bapak Ibu ya. Belum muncul. Nah, ini udah. Jadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ya ini sama dengan ini aja ya, kelompoknya kita bagi dua aja ya, jangan banyak-banyak. Saya kemarin aja di agenda 1, karena kita akan menindaklanjuti juga agenda 1 gitu ya. Nah, tugasnya yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tugas kelompok. Nah, ini mulai Bapak Ibu latihan analisis situasi dengan SWOT gitu ya. Cuman orang banyak apa namanya menggunakan SWOT itu untuk menentukan strategi gitu ya. Di sini juga sama sebenarnya, strategi perencanaan gitu ya di awal. Lebih ke menganalisis situasinya seperti apa sebenarnya gitu ya. Nah, ini kelompok, satu kelompoknya mungkin 5 orang ya. Disamain aja dengan tugas kelompok kemarin di apa namanya agenda 1. Jadi Bapak Ibu apa saja yang harus dilakukan? Kelompok, tadi kelompok masing-masing 5 orang karena kita 10 orang ya. Nah, setiap kelompok ini mendiskusikan tindak lanjut dari salah satu rencana aksi peserta agenda 1. Lakukan analisis situasi, pengaruh kebijakan, efisiensi. Ini kan kemarin Bapak Ibu bikin tugas individu ya, terkait dengan rencana aksi kan. Nah, itu diambil salah satu aja dari peserta. Misalnya ada 5 orang nih, ada Pak Panji, ada Pak Karya, ada Bu Mia misalnya, ada Pak Wisnu, ada siapa gitu. Nah, misalnya menggunakan punyanya Pak Panji. Pak Panji ini yang dibahas, tapi gunakan salah satu aja. Salah satu dari action plan-nya itu tadi gitu. Jadi analisis dengan SWOT ya, dilengkapi dengan perhitungan IFAS dan EFAS. Nah, gitu ya. Apa namanya? Analisis internal gitu ya, faktor internal maupun analisis faktor internal. Jadi Bapak Ibu nanti menghitung bobotnya, nanti bisa dilihat di YouTube lah ya. Kita waktunya nggak cukup untuk kita jelasin nih. Jadi kan udah banyak, nanti mungkin saya kasih linknya juga untuk contohnya ya, contoh YouTube-nya. Nah, kemudian diturunkan dalam rencana aksinya. Ini sudah ada dibuat di sini ya, Bapak Ibu nih, dibuat gininya. Nanti Bapak Ibu tinggal masukin aja gitu ya. Nanti saya kasih file Excel-nya juga mungkin ya. File Excel-nya juga. Ini dikumpulin kalau bisa malam ini gitu ya. Nah, ini tugas pertama. Ini panduannya sudah ada di sini. Cuman summary analisisnya yang belum ya. Summary analisis itu tinggal mengurangi misalnya di IPAS kekuatan dikurangi kelemahan, peluang dikurangi ancaman. Nah, tinggal nanti masukin itu nilainya ada di mana. Misalnya ada di sini nih antara misalnya X, Y-nya ini kan YX gitu ya, misalnya Y-nya 2 misalnya. Kemudian X-nya misalnya di 2 juga, oh ada di sini misalnya kan gitu. Oh dia misalnya ada di kuadran keempat, kuadran 1 gitu ya misalnya di sini. Gitu ya. Nah, berarti strateginya apa nih kalau ada di kuadran 1 ini misalnya? Oh, strategi WO, mengembangkan gitu ya. Berarti mengembangkan sesuatu nih. Memanfaatkan peluang. Nah, ini nanti jadi dasar Bapak Ibu untuk menganalisis atau mengidentifikasi masalah juga gitu ya. Gitu. Kemudian diturunkan dalam action plan gitu secara smart gitu ya. Spesifik, measurable gitu ya. Achievable, apalagi realistik atau relevan dan time bound. Nah, begini misalnya kata-kata meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya integrasi sistem pengaduan dengan yang mendukung pengambilan keputusan secara real time berbasis data sebesar 35% gitu ya. Kan ini clear tuh. Bisa diukur gitu ya. Time bound 3 bulan. Tapi siapa sasarannya? Nah, ini mah contoh ya, Bapak Ibu, ini contoh aja. Kayak gitu. Ya. Kalau kelompok ini meskipun agak susah sedikit lah ya, nggak apa-apa gitu. Kalau kelompok jadinya lebih mudah biasanya gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini tugas individu. Nah, ini jadi nanti Bapak Ibu bisa jadi embrio Bapak Ibu
dalam mendesain perubahan untuk aksi perubahannya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tugasnya lakukan analisis permasalahan seperti tadi yang saya katakan. Bapak Ibu gunakan gap analisis dulu. Apa nih dari bidang Ibu misalnya kalau contoh misalnya di perguruan tinggi, misalnya saya di perguruan tinggi nih. Kan itu ada 3 tugas saya misalnya. Yang pertama adalah pengajaran, yang kedua adalah pengabdian, yang ketiga adalah penelitian. Misalnya dalam pengajaran saya masih melihat metode pembelajaran yang digunakan para pengajar itu gitu ya, belum efektif. Oh, ini ada gap nih, harusnya begini. Karena kenyataannya sekarang begini. Dilihat dari data apa? Oh, dari data misalnya analisis hasil kepuasan mahasiswa gitu ya misalnya. Kemudian dari pengabdian misalnya belum optimal karena target misalnya melakukan pengabdian ke 5 kecamatan misalnya baru tercapai 3 kecamatan karena keterbatasan sumber daya. Ini masalah tuh. Yang ketiga misalnya penelitian misalnya. Masih banyak dosen misalnya yang belum bisa publikasi ke jurnal-jurnal bereputasi misalnya, Scopus misalnya. Nah, itu kan ada 3 masalah tuh. Tinggal saya pilih nanti dengan USG gitu ya, atau APKL, mana yang prioritas. Baru nanti saya urai dengan Fishbone analisis atau Ishikawa diagram. Nah, Bapak Ibu juga sama begitu ya. Kemudian kira-kira gagasannya apa? Nah, idenya apa? Nah, untuk menyembuhkan ide besok kita akan bahas gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan besok. Senin berarti ya. Senin. Tapi bahannya nanti saya coba kasih dulu deh. Gitu ya. Kemudian identifikasi pihak berkepentingan gitu ya. Apa saja. Kemudian strategi mengkomunikasikan area perubahan ke pimpinan nanti saat membangun komitmen mau seperti apa. Gitu ya. Hasilnya cukup di PPT, nggak usah bikin makalah. Ya, dibuat mudah aja. Ya, jangan susah-susah gitu karena bikin makalah itu kan harus nulis, harus ini dan lain-lain. Nah, itu aja 2 tugasnya ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini lewat 3 menit. Tapi untuk tugas ini Bapak Ibu, kalau ada yang kebingungan boleh nanti WA saya ya Bapak Ibu ya di 0856293841. Atau mau nanya tentang terkait substansi ini silakan ya. Izin Pak. Mangga Pak. Ya, Herman, saya ingin bertanya terkait dengan tugas individu itu. Ini kan pelancaran agenda 2 ini selama 3 hari. Nah, untuk tugas ini yang untuk selama 3 hari itu satu Pak, atau ada tiap hari barangkali. Kemudian terakhir pengumpulannya kapan Pak? Yang terutama yang individu dan yang kelompok. Tugasnya ada 2 Pak. Yang pertama tugas kelompok, yang kedua tugas individu. Nah, tugas individunya ini kita sudah desain bisa menjadi embrio aksi perubahan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Atau kalau tidak jadi embrio misalnya ya minimal Bapak Ibu sudah exercise, sudah latihan. Nah, tugas kelompoknya ini bisa jadi bahan untuk Bapak Ibu melakukan proses analisis situasi yang nanti bisa digunakan juga untuk individu gitu. Gitu Pak. Nah, ngumpulinnya kapan? Nah, kita ini sebenarnya Bapak Ibu kan ada 3 hari ya Pak Sherman ya. Hari ini, hari Senin, hari Selasa gitu. Nah, kalau sebenarnya idealnya ini ngumpulin hari ini tugas kelompok gitu ya. Kemudian hari Senin tugas individu. Kalau Bapak Ibu bisa kumpulin tugas individu dan kelompok ini kan ada jeda nih Sabtu Minggu misalnya. Mau dikerjain silakan gitu ya. Lebih bagus lagi gitu ya. Atau ya sesuai waktu juga nggak apa-apa. Jadi waktunya ngumpulin hari tugas kelompok hari ini, tugas individunya hari Senin malam gitu ya. Selasanya kita akan bahas. Nah, ini silakan disepakati aja di dalam kelompok ya Bapak Ibu ya. Kelompoknya udah ada kan ya Bapak Ibu ya? Yang kemarin aja mungkin Pak. Ya, yang kemarin aja nggak apa-apa. Yang kelompok jam berapa paling akhir nih Pak? Jam 23.59. Hari ini ya Pak ya? Ya. Ya, kalau bisa hari ini Pak lah gitu ya. Kecuali misalnya ini ada kesibukan di kelompok nih, 3 orang sibuk misalnya. Harus ketemu bupati, wali kota. Nah, kalau Sabtu itu harus digarap Sabtu kan gitu ya. Saya kasih kesempatan lah, yang penting Senin itu sudah selesai untuk tugas kelompok. Tugas individunya ya Senin malam gitu Pak. Kalau bisa ya gitu, Pak. Hari ini dibahas, ini selesai kok Pak. Cuman 2 kok. Gitu ya. Jadi tugas individunya nanti exercise sendiri aja gitu. Di rumah. Dari Sabtu Minggu sambil bercengkrama dengan keluarga. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa Senin aja.
tugas individu Senin malam atau Minggu malam, Pak? Senin malam, Bu. Senin malam. Tapi kalau mau Minggu malam selesai, nggak apa-apa. Silakan, Bu. Intinya pokoknya Senin tugas kelompok udah beres gitu ya. Selasanya sebelum kita masuk pagi itu tugas individu juga sudah beres. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Untuk esai mungkin hari ini kita belum bisa bahas karena waktunya ini offset. Saya mohon maaf nih penjelasannya terlalu panjang. Maksud saya biar Bapak Ibu punya gambaran besar dulu gitu dengan agenda ini gitu. Jadi gampang ke sananya kalau ini. Makanya ini banyak nge-reviewnya nih. Besok baru kita coba bahas ya, esai maupun tugas kelompok untuk hari Senin. Begitu Bapak Ibu, sudah lihat ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tugas kelompok itu PowerPoint semua ya Pak ya? Nggak perlu dengan bentuk Word atau paper-nya. PowerPoint aja ya, Bapak Ibu ya? Ini PowerPoint aja. Jadi Tugas tangan aja di individu situ. juga PowerPoint saja Pak ya? Iya, cakap PowerPoint aja Pak sebagai oret-oretan. Nah, ini nanti kan lebih dalamnya nanti bikin aja itu mah Pak ya, biar lebih mudah. Lebih mudah. Gitu. Tadi materi udah di-share ya Pak ya? Sekedar materi Abi di-share di sini. Ini materi yang lainnya nanti saya ini Pak ya, ada salah satu mungkin boleh WA saya Pak, nanti saya share gitu ke WA, ini bisa di-share di grup Bapak Ibu gitu. Iya, WA aja ke salah satu itu Pak, nanti mungkin rekan-rekan bisa dan semangat. Tahu yang Ini tugas salah itu satu ya Pak ya. Semangat. Maka itu nggak Abdi mungkin. Bentar, mana ya? Zoom, chatbox, file. Bentar, saya cari dulu yang diagnosa ya, Bapak Ibu ya. Diagnosa organisasi. Ini saya cari dulu, saya lupa naruhnya ini yang untuk materi diagnosa nanti saya share ya ke yang ngechat. Mungkin di salah satu atau boleh sebutkan nomor di sini nanti saya WA. Nomor siapa? Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti bahan-bahan sisanya saya share di apa tadi? Itu Bapak Ibu cepat. Mohon Pak Tegar. Lupa. Paham ya? Oke. Siap, nuhun Pak. Cepat kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak sudah standby dan fokus ya Bapak Ibu, meskipun mungkin Bapak Ibu ini pagi-pagi ini harusnya banyak aktivitas ini. Jadi kalau lagi di kantor ya pimpinan manggil-manggil mungkin ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran ya Bapak Ibu menyelesaikan rangkaian pembelajaran agenda 2 ini sampai selesai di PKL ini ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil di sesi kita hari ini, dan saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan gitu ya Bapak Ibu. Ada bercanda-bercanda dikit gitu ya, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi nanti di luar ini Bapak Ibu silakan kalau mau ngontek saya, feel free aja gitu ya, boleh, sangat boleh gitu. Mau telepon mau WA gitu ya, insya Allah saya balas. Kecuali mungkin lagi ada aktivitas yang lain, nanti biasanya menunggu gitu. Demikian, sekali lagi terima kasih. Kalau mau melanjutkan membahas tugas mangga gitu ya, bisa menggunakan Zoom ini gitu. Saya pamit duluan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Abdi dipayun ya Bapak Ibu ya. Mangga, Siap. Nuhun Pak. Mohon Bapak Ibu. Nuhun Pak. Enggak, sami-sami.